Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Iwan Sri Mulya. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai proses penyusunan peta rawan kekeringan. Ini saya mengambil contoh untuk wilayah Kabupaten Takalar. Jadi untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke langkah-langkah penyusunan peta rawan kekeringannya. Oke teman-teman, jadi kita sudah masuk ke langkah-langkah penyusunan peta rawan kekeringan. Nah, di sini langkah awal yang harus kita lakukan tentunya yaitu menyiapkan data suhu udara dan data curah hujan bulanan minimal 10 tahun dari pos-pos hujan dan stasiun yang kita peroleh dari BMKG. Nah, setelah kita memperoleh data curah hujan dan data suhu udara ini minimal 10 tahun, kita bisa melakukan tahapan-tahapan analisis dalam penyusunan peta rawan kekeringan, yaitu ada 4 tahapan analisisnya. Yang pertama yaitu analisis tipe iklim all demand, kemudian analisis ketersediaan air tanah untuk areal sawah dan lahan lainnya, kemudian analisis pembuatan tipe iklim all demand dan ketersediaan air tanah, dan yang terakhir yaitu analisis rawan kekeringan secara spasial dalam periode bulanan untuk areal sawah padi dan lahan lainnya, mulai dari Januari hingga Desember secara klimatologis. Nah, ini adalah contoh dari data pos hujan minimal 10 tahun yang sudah saya peroleh dari BMKG. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah info-info pos hujan yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Takalar. Di sini saya mengambil contoh perhitungan pada penyusunan peta rawan kekeringan yaitu pada Kabupaten Takalar. Di Kabupaten Takalar ini ada 10 pos hujan. Di sini ada, bisa kita lihat di sini sudah lengkap datanya, ada longitude dan latitude-nya. Nah, kemudian kita melakukan proses perata-rataan pada data curah hujannya. Nah, di sini adalah tampilan dari data curah hujan yang sudah saya peroleh dari BMKG. Nah, ini dari tahun 1981 sampai 2019. Di sini saya akan menggunakan data dari tahun 2009 sampai tahun 2019. Kemudian ini data ini dalam bentuk dasarian, sehingga kita harus merata-ratakannya berdasarkan 3 dasarian untuk setiap bulannya, untuk Januari, Februari, Maret, April, dan sampai Desember. Setelah kita melakukan proses rata-rataan ini, kita rata-ratakan lagi berdasarkan tiap bulannya dari tahun 2009 sampai tahun 2019, dimana ini kita blok semua ke bawah dan kita peroleh rata-rata dari setiap bulannya. Nah, setelah kita peroleh rata-rata setiap bulannya dari data 2009 sampai 2019, kita melakukan analisis kriteria yang termasuk bulan basah dan bulan kering berdasarkan tipe iklim all demand. Nah, berdasarkan tipe iklim all demand, bulan basah itu adalah bulan yang dimana curah hujannya setiap bulan itu lebih dari 200 mm. Sedangkan bulan kering itu adalah bulan yang dimana curah hujannya itu kurang dari 100 mm. Nah, berdasarkan dari rata-rata setiap bulan dari salah satu pos hujan yang ada di Takalar, kita peroleh bahwa bulan basahnya itu ada 1, yaitu bulan Januari. Kemudian untuk bulan keringnya ada 9, yaitu 1, 2 sampai dengan bulan Oktober. Sampai bulan November. Nah, setelah kita peroleh untuk bulan basah dan bulan keringnya, kemudian kita melakukan klasifikasi kriteria tipe iklim all demand-nya seperti pada tabel ini, dimana untuk bulan basahnya yang berturut-turut seperti ini lebih dari 9A, 7 sampai 9B, 5 sampai 6C, 3 sampai 4D, kurang dari 3 adalah E. Untuk subdivisinya seperti ini. Nah, berdasarkan data yang kita sudah peroleh, di sini bulan basahnya ada 1, yaitu kurang dari 3, dan bulan keringnya yaitu ada 9, yaitu lebih dari 6, sehingga kriteria tipe iklim all demand-nya yaitu E4. Nah, langkah ini kita ulangi untuk setiap pos hujan yang ada di Kabupaten Takalar ini untuk memperoleh kriteria kelas tipe iklim all demand-nya untuk setiap pos hujan. Kemudian setelah kita dapatkan kriteria tipe iklim all demand ini,
Kemudian langkah selanjutnya yaitu proses untuk suhu udaranya. Nah, di sini untuk suhu udaranya kita harus menentukan data suhu udara setiap pos hujan ini berdasarkan estimasi suhu udara menggunakan persamaan Bragg. Nah, di mana kita harus menentukan dulu tinggi dari setiap pos di atas permukaan laut. Nah, kemudian kita menentukan satu pos hujan atau stasiun yang akan menjadi stasiun referensi untuk menghitung dari setiap pos hujan ini untuk suhu udaranya. Nah, setelah itu kita hitung menggunakan persamaan Bragg, yaitu suhu stasiun referensi dikurangi 0,01 dikali dengan selisih ketinggian tempat dan dengan stasiun referensi dikali 0,6 derajat Celcius. Setelah kita peroleh data suhu udara setiap bulannya pada setiap pos-pos hujan yang ada di Kabupaten Takalar, selanjutnya itu kita melakukan perhitungan evapotranspirasi. Nah, di sini kita menggunakan persamaan untuk knot dan meter. Nah, di sini pada tabel ini bisa kita lihat untuk bulannya dari Januari sampai dengan Desember. Caranya gimana untuk perhitungannya untuk evapotranspirasi? Pertama kita kopikan dulu suhu yang ada di sini yang kita peroleh ke masing-masing pos hujan. Kemudian kita hitung nilai I-nya, di mana nilai I itu adalah indeks panas. Indeks panas di mana itu adalah T/5 dikali pangkat 1,514. Nah, setelah kita perolehkan I-nya, kemudian kita bisa menjumlahkan atau sum semua I ini untuk memperoleh jumlah indeks panas tahunannya. Setelah itu kita bisa menghitung nilai A, yaitu rumusnya seperti ini. Kemudian kita bisa menghitung nilai ETP-nya dengan menggunakan rumus seperti ini, yaitu 16 dikalikan 10 kali T per I pangkat A. Nah, setelah kita peroleh nilai ETP ini, kita hitunglah ETP bakunya. Nah, di sini menghitung ETP bakunya kita menggunakan rumus seperti ini, yaitu X per 30 dikali Y per 12,1, di mana X adalah jumlah hari dalam satu bulan dan Y adalah panjang hari, yang ini N dalam jam. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu menghitung neraca air lahan. Nah, pada proses neraca air lahan ini kita masih menggunakan metode knot dan meter. Nah, di sini kita membuat dulu tabel seperti ini, yaitu bulan CH ETP, CH kurang ETP sampai di sini persen ATS. Nah, ini setelah kita membuat tabel seperti ini, kita bisa melakukan perhitungannya dengan cara kita kopikan dulu nilai ETP yang ada di sini dan juga suhu pada setiap pos hujan, maksud saya curah hujan pada setiap pos hujan pada kolom CH dan juga evapotranspirasi. Setelah itu pada kolom CH kurang ETP, tentu saja ini adalah selisihnya. Kemudian untuk kolom APWL, di sini kita bisa baca di sini bahwa kolom APWL ini adalah hasil negatif pada langkah 3 yang diakumulasikan bulan demi bulan sebagai nilai accumulation potential of water loss PWL dan diisikan pada kolom yang bersangkutan. Nah, di sini apabila dia kurang ETP-nya negatif, maka APWL-nya baru diisi. Jika positif, maka kita 0,0. Nah, setelah itu kita hitung KAT-nya. Dimana untuk mendapatkan KAT-nya yaitu dengan persamaan seperti ini. Nah, setelah kita peroleh KAT ini, kita hitunglah DKAT-nya. Nah, di mana DKAT ini adalah nilai KAT dari suhu bulan tersebut dikurangi KAT bulan sebelumnya. Nah, selanjutnya setelah kita peroleh untuk DKAT, kita hitung ETA-nya, di mana ETA adalah kolom evapotranspirasi aktual. Nah, di sini kolom evapotranspirasi aktual ini jika CH lebih besar dari ETP, maka ETA sama dengan ETP. Jika pada bulan-bulan terjadi APWL, maka CH kurang dari ETP, maka ETA-nya itu CH plus angka mutlak DKAT.
Nah, setelah itu kita perolehlah kolom defisitnya, di mana kolom defisit ini adalah ETP dikurangi dengan ETA. Nah, setelah kita peroleh kolom defisit, kita hitunglah kolom untuk surplusnya, di mana ini terjadi saat tidak ada defisit. Maka S sama dengan CH dikurang ETP dikurang DKAT. Nah, jadi kolom S ini kita isi pada saat di sini defisitnya kosong. Setelah itu, kita hitunglah persen ATS-nya menggunakan persamaan ini. Nah, dari hasil KAT tersebut selanjutnya dihitunglah nilai indeks kriteria kebutuhan air bagi tanaman seperti ini. Persen ATS sama dengan KAT dikurangi TLP per KL dikurang TLP dikali 100. KL ini adalah kapasitas lapang, yaitu batas atas ketersediaan tanah bagi tanaman. Nah, untuk TLP ini adalah batas bawah ketersediaan air bagi tanaman. Nah, setelah kita peroleh untuk persen ATS-nya, kita bisa melakukan pembagian kelas pada tiap-tiap neraca air lahannya, di mana persentase air tersedia itu ini kita bisa lihat di sini sangat kurang dari 10%, kurang 10 sampai 40, sedang 40 sampai 60, cukup 60 sampai 90, dan sangat cukup itu lebih dari 90%. Nah, seperti yang kita baca tadi bahwa untuk mendapatkan persen ATS-nya yaitu di sini KAT dikurang TLP, kemudian KL dikurangi TLP dikali hingga mendapatkan nilai 100% dan seterusnya. Setelah itu kita melakukan pembagian kelasnya berdasarkan persen ATS-nya. Langkah ini juga berlaku untuk padi, di mana yang membedakan yaitu hanya pada ETP, di mana pada kolom ETP ini kita kalikan terlebih dahulu nilai ETP-nya dikali dengan KC padi. Nah, bisa kita lihat di sini. Perhitungan ketersediaan air tanah untuk lahan sawah terletak pada nilai evapotranspirasi yaitu ETC-nya, yang diperoleh dengan menggunakan rumus ETC sama dengan ETP dikalikan KC, di mana ETC adalah evapotranspirasi tanaman karena ada tanaman padi, dan ETP evapotranspirasi potensial, dan KC-nya adalah konstanta untuk padi dengan nilai 1,13. Nah, selebihnya prosesnya sama. Langkah selanjutnya yaitu keempat, yaitu analisis rawan kekeringan secara spasial dalam periode bulanan, areal sawah dan lahan lainnya. Tentunya setelah kita melakukan pembobotan tipe iklim all-demand dan ketersediaan air tanah. Nah, ini adalah contoh dari pembobotan dari tipe iklim all-demand dan juga ketersediaan air tanahnya. Nah, ini adalah tipe iklim all-demand yang kita peroleh dari setiap pos hujan yang kita lakukan di awal tadi. Nah, ini adalah persen ATS untuk lahan. Kemudian ini kita bobot sesuai dengan nilai yang ada, di mana bobotnya ada di sini untuk tipe all-demand yang utama, dan juga untuk persen ATS-nya seperti ini. Nah, setelah itu kita jumlahkanlah ini nilai bobot setiap untuk pos hujannya berdasarkan tipe all-demand-nya dan juga persen ATS-nya, sehingga mendapatkan skor seperti ini, yaitu 2 ditambahkan 15, ini kita dapatkan 17. Nah, kita lakukan langkah itu untuk setiap bulannya pada setiap pos hujan, dan kita dapatkan di sini untuk skor bobotnya untuk nilai rawan kekeringan. Nah, di mana ada 3 kelas seperti ini, di mana apabila skor akhirnya itu kurang dari 8 sangat rawan, dan 8 sampai 10 itu rawan, dan lebih dari 10 itu aman. Nah, setelah kita memperoleh dari kelas rawan kekeringan ini, maka langkah selanjutnya yaitu adalah pembuatan peta atau pemetaannya menggunakan bantuan ArcGIS. Kita sudah masuk di ArcGIS. Jadi pada proses pembuatan peta menggunakan ArcGIS ini, kita menggunakan interpolasi spasial, dan metode yang kita gunakan yaitu metode IDW. Nah, metode IDW ini pada umumnya kita pakai dikarenakan sebaran dari pos-pos hujan di Kabupaten Takalar ini tidak merata, jadi kita menggunakan yang namanya IDW. Nah, IDW itu di mana? Itu ada di
Toolbox. Nah, kemudian kalian di sini pilih Geostatistical Analysis Tool, kemudian kalian pilih interpolasi, kemudian IDW. Nah, untuk buatan kelasnya seperti yang kita ketahui bahwa untuk tipe iklim Moldemann-nya itu ada 4 kelas, yaitu C3, D3, D4, dan E untuk setiap pos hujan di Kabupaten Takalar. Nah, dan untuk KAT atau kandungan air tanahnya untuk peta KAT itu ada 5 kelas, yaitu sangat kurang, kurang, sedang, cukup, dan sangat cukup yang kita peroleh dari perhitungan neraca air lahan. Dan untuk kelas dari rawan kekeringan itu ada 3, yaitu sangat rawan, rawan, dan rawan. Nah, ini kita buat indeksnya atau kelasnya di ArcGIS menggunakan Spatial Analysis Tool, kemudian kalian masuk ke Reclass, kemudian kalian pilih Reclassify. Nah, setelah kalian pilih Reclassify, nah kalian buatlah kelasnya di sana berdasarkan petanya. Nah, kemudian kalian bisa mengedit tampilan-tampilan dari peta itu menggunakan bantuan ArcGIS ini. Kalian lakukan proses pembuatan pemetaannya melakukan ArcGIS dengan metode IDW ini, maka hasil akhirnya akan seperti ini. Inilah hasil akhir dari peta untuk tipe iklim Oldemann di Kabupaten Takalar. Nah, di sini ada 4 kelasnya, yaitu C3, D3, D4, dan E. Nah, berdasarkan peta ini kita bisa mengetahui di tiap-tiap wilayah atau kecamatan di Takalar ini kita yang cocok ditanam di wilayah tersebut. Apakah bisa cocok untuk nanam padi dan lain-lainnya. Nah, kemudian ini adalah contoh hasil dari peta ketersediaan air tanah untuk padi bulan Januari di Kabupaten Takalar. Pada bulan Januari ini kita bisa mengetahui daerah mana yang ketersediaan air tanahnya itu cepat berkurang. Dan ini adalah contoh dari peta rawan kekeringan untuk padi pada bulan Januari di Kabupaten Takalar. Nah, peta rawan kekeringan ini relevan dengan peta ketersediaan air tanah pada bulan Januari di Kabupaten Takalar untuk padi. Di sini untuk rawan kekeringannya itu masih kategori aman, sehingga pada bulan Januari para petani masih bisa untuk tenang. Nah, untuk kesimpulannya, ketiga peta ini untuk peta tipe iklim Oldemann, kita bisa mengetahui untuk jenis tanaman apa yang bisa kita tanam pada wilayah-wilayah tertentu. Nah, kemudian untuk peta ketersediaan air tanah ini dapat membantu para petani untuk jaga-jaga kapan sebaiknya mereka mulai melakukan pompanisasi pada areal sawah mereka ataupun irigasi dan lain-lainnya, sehingga untuk ketersediaan air tanah di lahan mereka memenuhi. Nah, yang ketiga yaitu peta rawan kekeringan. Nah, di sini kita bisa mengetahui daerah-daerah mana saja pada saat musim kemarau yang nantinya yang rentang terkena rawan kekeringan atau kurangnya air di daerah tersebut, sehingga para masyarakat di sana dapat berjaga-jaga dan mengantisipasi dari kekeringan pada daerah mereka. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proses penyusunan peta rawan kekeringan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa.